Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabi pun ya. Yang saya hormati Fungsionaris DPP Partai Demokrat Ibu Andi Nurpati, Fungsionaris DPP Partai Demokrat yang kebetulan juga PLT Ketua DPC Kota Bandar Lampung Pak Haji Herianto, Fungsionaris DPD Partai Demokrat Bapak Soto Hermantoko, ada Pak Andre Sohar, di belakang sana ada Wakil Ketua Bapak Yusuf Kohar sekaligus calon wali kota Bandar Lampung, teman-teman Ketua PAC Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, dan para kader Demokrat Kota Bandar Lampung yang sempat hadir. Saya punya kekhawatiran majunya kota yang luar biasa ini itu kemudian sudah menuntut kita untuk melakukan rekonstruksi zonasi. Apakah benar harus di 20 kecamatan ini harus semuanya ada ruko? Apakah benar di semua kecamatan ini harus ada perguruan tinggi? Misalnya, mungkin kita perlu melihat apakah RT RW kita, rencana tata ruang wilayah kita yang dulu pernah ditetapkan 30 tahun yang lalu hari ini masih sesuai? Apakah perlu dilakukan perubahan? Apakah harus dilakukan antisipasi? Kita harus sama-sama tahu Bapak Ibu, pada data tahun 2008 jumlah penduduk Bandar Lampung ini baru 800.000. Tapi pada data tahun 2013 itu sudah menjadi 1,4 juta. Ini berarti 12% per tahun. Rata-rata 1% per bulan penduduk Republik Bandar Lampung ini bertambah. 1% per bulan. Ini pertumbuhan penduduk yang sangat luar biasa. Kita perlu melakukan studi lebih lanjut. Apakah pertumbuhan ini hanya didorong oleh proses migrasi yang sangat tinggi, urbanisasi dari daerah penyangga kita, atau memang sebetulnya ada tingkat kelahiran juga yang cukup tinggi? Kita akan memerlukan diskusi lebih lanjut soal ini. Saya ingin kita melakukan rekonstruksi rencana tata ruang. Ya, rencana tata ruang yang seperti apa? Menuju kota pelabuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di handphone hari ini. Bapak Ibu coba ketik Google Bandar Lampung. Ketika keluar dalam versi bahasa Inggris dalam Wikipedia, maka Bandar Lampung akan ditranslasi oleh semua penduduk seluruh dunia. Ketika membaca Bandar Lampung lewat Google, Bandar Lampung berarti Harbor of Lampung, pelabuhannya Lampung. Tapi hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa merasakan suasana atau tipologi atau karakteristik sebuah kota pelabuhan ketika Bapak Ibu memasuki Bandar Lampung? Tidak perlu dijawab sekarang, cukup dirasakan dalam hati. Apakah kota ini masih menunjukkan karakteristik kota pelabuhan sebagaimana namanya, bandarnya Lampung, kotanya Lampung, kota pelabuhannya Lampung. Ya, bandar bisa berarti banyak hal. Bisa jadi Bandar Lampung bukan hanya sekedar tempat lalu lintas jasa dan perdagangan, tapi Bandar Lampung juga mestinya menjadi lalu lintas gagasan, lalu lintas ide, lalu lintas rencana-rencana baik, pertukaran ilmu, pertukaran informasi. Ini namanya bandar.
Melalui rekonstruksi zonasi tata kota bisa juga kita lakukan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. Ya. Kemudian merevitalisasi sungai-sungai dan daerah aliran sungai. Bandar Lampung dialiri oleh banyak sungai. Bagaimana kondisi sungai hari ini? Ya Bapak Ibu bisa jalan dan bisa lihat sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita perlu merekonstruksi sistem drainase dan buangan air yang terpadu. Ada water recycle system yang mampu mengantisipasi pertambahan populasi yang begitu cepat. 1% per bulan, 12% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Ya. Dengan asumsi data yang dipakai BPS, data yang benar ya. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua adalah modernisasi manajemen sampah dan energi. Saya bermimpi Bandar Lampung punya sebuah pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Bagaimana sampah yang dihasilkan oleh 1.400.000 orang ini, 1.400.000 orang ini bisa menjadi energi. Ada pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin kita bisa lakukan itu dengan program-program yang sederhana. Mungkin kita bisa buat misalnya, kita berdiskusi sama-sama nanti, misalnya kita tukar sampah itu dengan beras, kita tukar sampah itu dengan minyak, atau kita tukar sampah itu dengan gula. Apa yang saya maksud? Bisa saja nanti kita buat program seperti itu. Setiap sampah yang Anda kirimkan kepada pembangkit listrik tenaga sampah milik Pemda Kota Bandar Lampung, Anda akan kami tukar dengan gula. Atau Anda kita tukar dengan sampah itu kita tukar dengan beras. Sampah itu kita tukar dengan kebutuhan pokok yang lain. Misalnya. Kemudian yang kedua, saya kira Bandar Lampung sudah saatnya memperlakukan peraturan daerah tentang emisi, baik untuk kendaraan maupun industri. Hasil evaluasi kadar kesehatan udara ya, dari Kementerian KLH tahun terakhir, tahun 2014, Bandar Lampung masuk di antara kota yang tingkat emisinya sudah melampaui tingkat emisi karbon. Anda bisa lihat semua, kita bisa lihat semua di website di Menteri KLH. Hasil dari evaluasi itu, EKUP namanya, evaluasi kelayakan udara. Bandar Lampung sudah melampaui batas emisi karbon untuk jalan raya. Tidak aman jalan kaki di Bandar Lampung. Sudah tidak aman karena bisa dibegal. Kedua, udaranya bisa membunuh. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk ini. Perda tentang emisi harus diberlakukan. Pasti ditentang, pasti banyak yang keberatan. Tapi tidak ada. Rasul pun ketika memulai sesuatu yang baik pasti ditentang dan pasti ada yang keberatan. Sesuatu harus dimulai, apapun resikonya. Yang ketiga, jalan yang ketiga adalah modernisasi manajemen transportasi publik. Kita perlu menginisiasi pembangunan transportasi massal ya, yang ekonomis tentu. Sudah pernah dilakukan trial and error dengan BRT, dengan bus. Ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil dari situ, ya, untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Kenapa Damri harus dipaksa berhenti beroperasi sementara BRT belum siap? Kenapa? Nah, banyak pertanyaan turunan dari itu. Kita bisa diskusikan sama-sama dalam konteks bukan menghakimi seseorang, tetapi dalam konteks mencari solusi untuk Bandar Lampung yang lebih baik. Yang kedua, kita perlu menginisiasi sistem rantai transportasi yang memadukan Bandar Lampung surrounding areas, atau saya singkat BLASA. Apa itu BLASA? Bandar Lampung surrounding areas, Bandar Lampung dan daerah-daerah penyangganya. Gedung Tataan ada di sana, di belakang ada Natar, di sebelah sana ada Tanjung Bintang. Ini adalah surrounding areas, ya, daerah sekitar yang lalu lintas orang maupun pergerakan barang dan jasanya itu ke Bandar Lampung. Ini harus diinisiasi dari hari ini. Tidak perlu menunggu. Pemerintah Kota Bandar Lampung, wali kota maupun wakil wali kota Bandar Lampung mestinya cukup punya waktu untuk mendatangi Lampung Selatan, mendatangi Pesawaran. Anda punya daerah di sekitar yang itu menyangga kota saya. Mari kita bicarakan bagaimana menata daerah ini supaya ini bisa menjadi surrounding area, menjadi daerah penyangga yang memperbaiki dan mendorong pertumbuhan di Bandar Lampung. Apa yang Anda perlukan?
Contoh sudah ada. Bagaimana Jakarta bisa memperlakukan Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Tinggal tiru aja. Apa susahnya? Ini bukan soal bisa nggak bisa. Ini soal mau, bersedia, atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita perlu mendesain rekayasa lalu lintas yang mendorong penggunaan transportasi publik dan gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang street friendly, berkawan dengan jalan. Mendorong orang untuk banyak jalan kaki, mendorong orang untuk banyak bersepeda. Tentu banyak turunan yang dari ini. Kita perlu pedestrian, jalan yang baik. Apakah pedestrian kita hari ini sudah memenuhi standar? Apakah pedestrian atau apakah trotoar kita hari ini itu tidak licin ketika hujan? Perlu dicek. Warnanya saya kira sudah sangat indah, berwarna-warni trotoar di Bandar Lampung. Tetapi selain warna tentu juga harus ada pertimbangan keselamatan. Apakah bahan yang digunakan itu ketika hujan tidak licin? Apakah ketika dilewati oleh orang difabel, orang buta, orang yang kurang agak cacat, apakah trotoar itu bisa membimbing? Misalnya, itu perlu kita diskusikan lagi. Mungkin ada area-area yang mobil tidak boleh masuk, angkot tidak boleh berhenti sampai depan. Memaksa orang untuk berjalan kaki, untuk mencapai tempat-tempat tertentu. Yang keempat, modernisasi pelayanan kesehatan publik. Kita harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang holistik, yang menyeluruh. Ya, bukan hanya mengobati, tapi pusat-pusat kesehatan masyarakat menjadi agen-agen yang memasarkan cara menjaga kesehatan. Bukan hanya sekedar bagaimana mengobati orang ketika sakit. Puskesmas harus didorong menjadi simpul yang terintegrasi dengan rumah sakit. Ada banyak sekali rumah sakit negeri maupun swasta di Bandar Lampung. Saya kira kita mesti diajak bicara semua rumah sakit itu. Meminta mereka mau membagi wilayah. Puskesmas itu dijadikan mitra oleh rumah sakit. Bukan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban. Ini dapat ini. Didapat dari hanya mengirim pasien BPJS saja. Hanya mengirim ini. Tidak, jangan dijadikan itu. Kita berharap para rumah sakit, baik swasta maupun negeri, mau mendorong bersama-sama dengan puskesmas menjaga kualitas kesehatan di wilayah masing-masing. Yang ketiga, bersinergi dengan pemerintah provinsi mengembangkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Sebagaimana pimpinan tingkat provinsi juga harus inline dengan pimpinan di tingkat pusat. Baru Bandar Lampung ini bisa maju dan bisa bersama-sama. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Kita lihat saja misalnya pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung ini nggak banyak perubahan. Ya. Nah ini sentra bisnis kita kan sebetulnya di pasar tradisional. Kalau pasar-pasar yang bentuknya sudah mall itu udah levelnya adalah, ya. Meskipun itu juga sudah mulai merasuk semakin marak juga ada di Bandar Lampung, tapi saya lebih yakin bahwa Partai Demokrat dengan menjunjung kerakyatannya, tentunya pasar tradisional ini harus kita pertahankan. Tetapi tidak berarti bahwa pasar tradisional ini tidak ada pengembangan yang maksimal. Nah, saya melihat dengan visi misi yang disampaikan tadi, ini mungkin karena belum terelaborasi aja secara teknis. Nah, bagaimana pengembangan pasar tradisional menurut Afwan nih ke depan? Ya, jadi baik infrastrukturnya maupun fungsinya ya. Kalau tadi kita mengatakan ada Bandar Lampung bisa menjadi truly Sumatera lah. Kenapa enggak pasar tradisional menjadi salah satu ikonnya Bandar Lampung, di mana di situ sayur-sayuran atau buah-buahan atau pertanian, atau kalau kita kembangkan lagi dengan misalnya bentuk souvenir-souvenir berciri khas Sumatera, semua lewat Bandar Lampung ke Jawa gitu misalnya ya. Nah ini mungkin kita perlu sedikit elaborasi mau diapakan nih pasar tradisional ke depan, jangan gitu-gitu aja sampai sekarang masih begitu. Nah yang kedua tadi persoalan kesehatan. Memang ada BPJS, ada ASKES, ada ini. Tetapi tingkat fasilitas dan pelayanan di rumah sakit, di puskesmas, saya kira memang sudah semakin bagus dia. Tapi kota Bandar Lampung khususnya mungkin bisa punya ikon sendiri. Ya, mungkin keramah tamahan menghadapi
pasien. Orang sudah sakit datang di sana dibentak-bentak tambah sakit misalnya. Ini gimana? Kalau pemerintah punya ikon, ini pasti dilaksanakan oleh pegawai-pegawainya gitu ya. Pelayanan prima lah. Orang sudah sakit tanpa dimarah-marah tetapi bingung ya tambah sakit. Sebetulnya tanpa diobat dengan kata-kata keramahan pelayanan, saya kira juga bisa menjadi obat bagi orang yang sakit ya. Ini yang menurut saya belum begitu bagus ya. Ada kemajuan tapi belum begitu bagus pelayanan kita terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah masalah pendidikan. Saya kira memang pengaruh lah. Saya belum punya data tapi mungkin akan punya ilustrasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat Bandar Lampung ini mungkin masih tertinggal jauh lah dibandingkan misalnya orang-orang di seberang Sumatera aja dulu, nggak usah bandingkan di Jawa misalnya. Nah ini bagaimana visi misi kita sendiri terkait dengan khususnya Bandar Lampung ya. Memang tadi kalau terjadi peningkatan penduduk yang sangat signifikan, 5 tahun bisa bertambah 600 penduduk, 600.000 ya. Nah itu sesuatu yang sebetulnya di luar logik kita, tapi itu fakta. Nah mungkin faktornya ada dua, keluarga berencana tidak berjalan maksimal, ya, programnya tidak berjalan. Yang kedua, banyaknya imigrasi atau urbanisasi, karena memang orang-orang di kampung yang memang semakin senang ke kota. Karena itu saya pendapat tadi ada program yang melakukan penataan, ya, harus ada grand design penataan kota Bandar Lampung sejak sekarang. Karena nanti ke depan semakin tidak tertata dengan baik, baru mau ditata kayak Jakarta udah susah. Ya harus punya grand design penataan. Ini saya kira menarik yang diangkat oleh apa? Mungkin sedikit saja bisa dikorelasikan 3 hal tadi. Makasih. Bagi kita yang pernah tinggal 40 tahun yang lalu di Bandar Lampung, wilayah pesisir itu sangat hidup. Pak Toto masih ingat bagaimana Teluk Betung sangat hidup mungkin 40 tahun yang lalu, sampai malam pasar masih buka. Begitu juga pasar di Tanjung Karang. Tapi hari ini seiring waktu Teluk Betung hampir mati, Tanjung Karang hidup hanya siang, malam tidak. Ada banyak faktor tentu, ya. Termasuk bisa soal keamanan, soal macam-macam. Tapi saya kira ini juga berkait dengan persoalan pelabuhan kita yang kapasitasnya tidak mengalami peningkatan selama puluhan tahun. Ada Pelindo memang, tetapi kita mungkin bisa lihat datanya berapa banyak kapal yang melakukan bongkar muat di Tanjung Priok dengan yang berapa sisanya yang hanya masuk di Lampung, Pelindo di Lampung. Ada pelabuhan tua tradisional yang sejak zaman dulu, pelabuhan Serangsem, itu hampir-hampir tidak berfungsi sekarang. Kemudian berkaitan dengan sarana kesehatan, betul Bu, saya sebetulnya memimpikan hari ini orang rame-rame kalau sakit nggak bisa ini ke Jakarta, atau kalau nggak dibawa ke Singapura. Jakarta Singapura 1 jam ya, kalau naik jet pribadi. Kalau naik umum bisa 2 jam sampai 2 jam setengah, mulai dari boarding sampai ke sana. Bisa mati di tengah jalan duluan. Kenapa nggak Bandar Lampung punya rumah sakit taraf internasional juga? Saya kira Glen Eagle, kemudian Mount Elizabeth itu mau kalau diajak bicara. Yang penting kan mereknya merek Anda tetap. Tempat kami kasih di Bandar Lampung. Pasien Anda setengah jam cuma dari Jakarta ke Lampung, atau dari Lampung sendiri, tidak perlu jauh dibawa ke rumah sakit Anda di Singapura. Kalau tidak ada tradisi riset yang kuat. Nah itu udah rumusnya di mana-mana. Kan mungkin belum dirasakan manfaatnya ketika kita membangun fasilitas pendidikan yang banyak, yang baik, yang murah, yang bisa diakses dengan gampang. Tidak dirasakan manfaatnya dalam 1-2 tahun. Atau bisa jadi misalnya kalau saya atau Pak Yusuf Kohar menjadi wali kota atau wakil kota, mungkin manfaat membangun perpustakaan itu tidak dirasakan, belum bisa dirasakan ketika kita berakhir periode jabatan 5 atau 10 tahun. Tapi percayalah, itu akan jadi investasi jangka panjang yang akan dirasakan manfaatnya suatu hari nanti. Perencanaan pembangunan di kita yang juga salah satunya adalah pembangunan sektoral, tapi Anda lebih kental dengan aspek spasialnya dan mendudukkan kota sebagai sebuah engine of growth, sebagai pusat pertumbuhan dan merupakan sebuah pintu gerbang wilayah di belakangnya. Saya melihat itu dari paparan visi misinya begitu. Sehingga kalau boleh saya simpulkan,
harapan Anda kan berpikir global, think globally, tapi bertindak secara lokal atau ex lokali. Nampaknya seperti itu kalau yang saya tangkap dari paparan maupun komentar dari panelis sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang saya sangat support gitu, misalnya persoalan masifikasi ruang terbuka hijau. Saya kira akan lebih bagus juga dengan gagasan Anda tadi dimunculkanlah bank tanah, saya kira. Jadi sudah saatnya pemerintah kota harus beli banyak tanah karena land man ratio, hubungan antara jumlah penduduk yang semakin berkembang sementara jumlah tanahnya yang tetap itu menimbulkan ya banyak persoalan begitu. Jadi tidak saja persoalan masifikasi ruang terbuka hijau, tapi juga ada tindakan bahwa pemerintah lokal itu harus punya bank, termasuk juga bank sampah seperti yang Anda sampaikan. Sampah itu berkorelasi positif dengan pertumbuhan. Semakin kaya seorang itu sampahnya makin banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi orang semakin miskin ya sampahnya sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah ini sebuah keniscayaan. Nah ini perlu di manage sedemikian rupa, yang salah satunya ya saya tambahkan di situ paling tidak ada bank sampah yang sudah tadi Anda sampaikan. Kemudian berikutnya menyangkut tentang persoalan transportasi publik, ya itu persoalan komesti harus diselesaikan. Kemudian yang berikutnya lagi persoalan yang terkait dengan membangun modal sosial. Itu yang saya sebut sebagai act locally, bertindak secara lokal. Nah saya kira dalam konteks modal sosial atau social capital ini, jaringan interaksi sosial perlu dimunculkan, ditumbuhkan. Salah satunya seperti yang Anda sampaikan tadi, penciptaan ruang publik yang semakin masif itu tadi. Karena di ruang publik itulah tidak ada beda antara kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat, antara orang putih dan orang hitam, di situ bisa menggunakan bersama-sama. Dan yang paling menarik sebetulnya, ya saya sangat appreciate ini, terutama yang terkait dengan persoalan intergovernmental relationship. Kita sering berbicara seolah-olah kita sendiri. Padahal kita punya tetangga yang tidak mungkin kita akan maju tanpa bekerjasama dengan tetangga kita. Tadi sudah disebutkan. Nah saya kira itu beberapa saya appreciate lah terhadap gagasan ini. Hanya satu mungkin pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Afan. Untuk implementasi ini semua, mau tidak mau, alat yang paling dekat digunakan oleh kepala daerah adalah birokrasi. Nah, saya belum melihat ini. Bagaimana birokrasi ini disentuh, karena bagaimanapun juga sehebat apapun kepala daerahnya, kalau tidak ditunjang dengan instrumen birokrasi sebagai panjangan tangan langsung, ya saya khawatir hambatannya terlalu besar begitu. Mungkin banyak berharap kepada masyarakat, kepada pihak swasta, apalagi Anda mengonsepkan tentang governance tadi itu kerjasama antar aktor, tapi leadernya juga adalah kepala daerah plus ya struktur birokrasi. Nah ini saya kira harus bisa mengikuti yang saya sebut sebagai berpikir global dan juga bertindak. Teman-teman ini kita ajak, eselon 2 ini sampai eselon 3 itu kita ajak lah bagaimana pola-pola pengambilan keputusan yang partisipatif, pola-pola pengambilan keputusan itu yang mempersempit hierarki antar birokrasi sendiri. Betul Anda eselon 2, betul Anda eselon 3, betul Anda eselon 4, tapi Anda semua sama. Kita semua di sini sama. Semangat-semangat seperti itu, pola-pola seperti itu yang harus dilakukan. Ya. Pada titik-titik tertentu, ketika memang treatment-treatment yang kita lakukan baik secara personal, kemudian secara sistemik dengan agenda-agenda yang diatur di pemerintahan, tidak juga mempan, saya kira kita tidak haram untuk mengambil langkah yang dibenarkan oleh ASN untuk merekrut profesional-profesional baik dari perguruan tinggi maupun dari swasta untuk memimpin SKPD. Saya kira itu tidak menjadi hal yang haram sepanjang memang proses rekrutmen yang kita lakukan betul-betul prudent, bersih, tidak karena pertimbangan kolutif, tidak karena pertimbangan nepotisme. Saya kira itu Pak Bambang jawaban dari saya. Terima kasih. Persoalannya bagaimana dengan komunikasi ke masyarakat? Karena mohon maaf mungkin tidak semua masyarakat nyambung. Mungkin nyambung tetapi mungkin perlu penjelasan lebih rinci dan pelan-pelan. Gitu kan? Karena memang masyarakat sekarang pragmatis. Dia perlu bagaimana makan. Penjelasan itu yang perlu pelan-pelan dan rinci. Sehingga dia tidak terkesan elitis tetapi kemudian membumi. Nah,
ada nggak ke depan Bang Afan bagaimana sih pola komunikasi dengan masyarakat yang efektif? Kalau misalnya kita ambil contoh di Bojonegoro itu Bupati Suyoto itu setiap Jumat buka forum dengan publik. Kemudian kalau di Bupati Bantaeng itu Nurdin Abdullah itu dia buka pengaduan tanpa protokoler itu setiap sebulan sekali kalau tidak salah. Nah kira-kira ke depan Bang Afan polanya seperti apa komunikasi dengan masyarakat? Kemudian yang kedua, kota yang nyaman, layak apa? Huni ya menurut Bang Afan. Kalau saya memang membayangkan kita dengan santai bisa jalan kaki, bisa dengan bersepeda itu lebih. Nah kira-kira ke depan dengan kondisi Bandar Lampung yang sudah ruwet seperti ini, kira-kira pola seperti apa? Itu. Kemudian yang kedua juga perlu contoh tentunya dari pemimpin. Nah sekarang Bang Afan mungkin masih naik mobil loh ya. Nah apa Bang Afan punya sepeda di rumah dan pernah jalan-jalan naik sepeda? Mungkin itu yang bisa masyarakat melihat, oh pemimpinnya aja masih naik mobil gitu kan. Sekarang masyarakat kita ini gengsi-gengsian juga. Ya, nggak punya mobil, pengen punya mobil. Kalau nggak punya mobil 2, dia pengen punya 3 gitu kan. Bagaimana dia mau naik sepeda gitu kan. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, ketiga soal sampah itu menarik Bang Afan. Tetapi pernah kita punya contoh bank sampah itu belum berjalan maksimal di Bandar Lampung, kalau tidak bisa dibilang gagal. Pernah itu Pemkot bekerja sama dengan NGO lingkungan. Suatu waktu terjadi banjir di Teluk Betung. Kemudian mereka lempar-lemparan. Si NGO lingkungan bilang di Bandar Lampung ini sudah ruwet, sampahnya ngalir terus. Sementara SDM NGO itu terbatas untuk petugas bank sampahnya. Sementara Pemkot lempar tangan lagi. Mereka bilang kami sudah gelontorkan uang ke NGO lingkungan. Itu tugas mereka. Nah, kira-kira ke depan seperti apa pembangkit listrik tenaga sampah itu mungkin menarik secara konkret seperti apa? Mungkin itu Bang Afan, terima kasih. Saya punya alasan tersendiri kenapa kemudian pada kemarin saya mengambil formulir wakil wali kota Pak Toto. Karena ada yang ingin saya lakukan. Pertama, saya mengambil ruang-ruang yang itu. Ruang-ruang bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan universitas, dengan banyak lain ya. Dan saya mungkin termasuk orang yang cukup tahu diri. Saya merasa saya masih perlu belajar. Perlu belajar untuk memahami permasalahan lebih detail, lebih jelas, dan saya juga masih merasa saya belum mau begitu terikat dengan agenda protokoler, agenda kedinasan. 6 jam sehari cuma untuk tanda tangan. Mungkin pada waktunya setelah jadi wakil, setelah itu maulah saya terikat dengan itu. Tetapi sebelum itu, saya cukup tahu diri, saya ingin mengetahui masalah kota ini sedalam-dalamnya dalam posisi saya sebagai wakil. Saya ingin membangun sebuah fondasi yang kuat, baik itu dengan masyarakat, baik itu dengan para stakeholder selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan setelah itu kalau Allah mengizinkan baru. Tetapi sebagai kader partai, Bu Andi, saya sangat sangat bergantung kepada keputusan partai. Ya. Itu kira-kira. Kemudian yang terakhir soal sampah. Itu tadi kira-kira saya juga mengatakan itu. Mungkin memang nanti mungkin secara teknis harus ada UPTD khusus nanti kalau untuk mengurusi bank sampah, bahwa kemudian dibantu oleh beberapa NGO lingkungan hidup segala macam. Bisa, tetapi pemerintah tetap harus menyediakan sesuatu yang bisa menjadi penarik, seperti yang saya sampaikan di awal. Misalnya sampah tukar beras, sampah tukar gula, sampah tukar minyak, atau apapun. Sekali lagi kita kasih aplaus bersama-sama untuk lebih meriah lagi. Sampai berjumpa di esok hari. Agenda kita jam 8 kepada seluruh pengurus PAC untuk tetap menjalankan tugasnya, hadir kemari
dengan membawa seluruh kader yang ada yang telah ditugaskan, kepada para panelis juga untuk bisa hadir kembali esok bersama dengan bakal calon wali kota. Demikian, dan untuk rangkaian hari ini kita tutup bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.